Dan hari ini kita sudah tiba di Kejadian pasal yang ke-32. Sebelumnya kita sudah belajar dari Kejadian pasal 31 yang menceritakan tentang Yakub yang pergi dari rumah Laban. Dan Yakub memutuskan untuk kembali ke tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Sehingga mau tidak mau Yakub pasti berjumpa kembali dengan Esau. Dan apa yang terjadi dengan Yakub? Bagaimana reaksi Yakub ketika dia mengerti bahwa dia akan bertemu dengan Esau? Dari judul perikopnya ini merupakan rangkuman apa yang terjadi kepada Yakub ketika dia hendak bertemu dengan Esau. Yakub takut bertemu dengan Esau. Kenapa Yakub takut bertemu dengan Esau? Tentu ini bisa dimaklumi karena Yakub telah menipu kakaknya. Dia telah mengambil berkat kesulungan itu dengan cara yang licik, dengan cara yang curang. Dan dia mengerti bahwa Esau kakaknya dulu berniat untuk membunuh dia. Sehingga kalau dia kembali pulang ke rumahnya bertemu dengan kakaknya, bisa jadi ini kesempatan bagi Esau untuk membalas dendam kepada dia. Itu sebabnya Yakub takut ketika dia bertemu dengan Esau. Tetapi coba lihat di perikop berikutnya, masih di pasal yang sama, itu judul perikopnya adalah pergumulan Yakub dengan Allah. Kenapa di masa seperti ini Tuhan menjumpai Yakub? Karena Tuhan mengerti bahwa Yakub sedang dalam ketakutan hebat, bahwa Yakub sedang kehilangan pegangan. Yakub mengerti bahwa Tuhan sudah berjanji kepada dia bahwa Tuhan akan memberkati dia, membuat keturunan yang banyak dan seterusnya. Ayat yang ke-12, Yakub berkata seperti ini kepada Tuhan, "Bukankah Engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung." Yakub kembali menyatakan janji Allah kepada dia, "Tuhan, bukankah Engkau berjanji akan menjadikan keturunanku seperti banyaknya pasir di laut?" Tapi problemnya adalah Yakub takut bertemu dengan Esau. Sehingga Yakub bahkan sudah merencanakan mengatur persembahan yang banyak, mengatur persembahan yang baik. Dia mengatur jumlah pasukannya, budak-budaknya, mereka disuruh maju lebih dulu dan dia sendiri berada di posisi belakang. Dia berjaga-jaga. Kalau Esau mengerti bahwa semua persembahan ini dari Daud dan marah, maka Yakub masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Begitu takutnya Yakub bertemu dengan Esau. Dan dalam ketakutannya, Tuhan menyatakan diri kepada Yakub. Menyatakan diri melalui apa? Menyatakan diri melalui wujud seorang laki-laki yang bergulat dengan Yakub. Bergulat dengan Yakub dari malam hingga fajar menyingsing. Pergulatan yang cukup lama. Dan Tuhan tentu saja memenangkan akan hal itu. Tetapi kita heran, kenapa sedemikian lama? Bukankah dengan mudah sebetulnya Tuhan mengakhiri pertandingan itu? Sedemikian mudah bagi Tuhan untuk mengalahkan Yakub tentu saja. Tetapi justru kita belajar dari sini. Pergumulan Yakub memang harus dihadapkan proses seperti itu. Ibu bapak saudara semuanya, dan pergulatan Yakub dengan Tuhan inilah yang menjadi titik balik di dalam hidupnya. Titik balik adalah sebuah perubahan yang besar. Bukan perubahan yang biasa, tapi perubahan yang sangat signifikan. Dari semula takut, nanti kita akan baca di pasal berikutnya, besok kita akan belajar, Yakub menjadi orang yang begitu berani. Dari mana datangnya kekuatan Yakub itu? Dari mana keberanian Yakub itu? Tentu saja ketika dia melakukan atau mengalami pergumulan dengan Allah. Jadi dengan kata lain, saya ingin mengatakan kepada Anda, perjumpaan dengan Allah itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Kalau Anda takut, seperti Yakub mengalami ketakutan, alami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita dimampukan, diberikan kecakapan, bahkan diberikan keberanian untuk menghadapinya.
Kita ingat juga Yesus pernah mengalami ketakutan hebat ketika dia tahu bahwa dia harus meminum cawan penderitaan dan memikul kayu salib. Begitu dia takut, tetapi lihat, dia berdoa kepada Bapaknya dan dia mengalami perjumpaan dengan Bapaknya. Maka Alkitab menulis seperti ini, Tuhan mengutus malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada Yesus. Kalau hari ini Anda sedang dalam pergumulan, Anda mungkin mengalami sebuah ketakutan. Jangan pernah lupa, perjumpaanmu dengan Tuhan, itulah yang memberikan kekuatan kepadamu, dan itulah yang akan menjadi titik balik di dalam hidupmu. Jangan pernah abaikan Tuhan, jangan pernah lupakan Tuhan. Justru dalam pergumulanmu, ingatlah selalu akan Tuhan, dan alami terus perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan berkati. Thank you.